Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Bagaimana kabar saudara-saudara semua? Sehat? Saya berdoa dan senantiasa berharap dan terus-menerus berharap saudara sekalian akan senantiasa sehat. Saat ini kesehatan menjadi begitu penting di dalam kehidupan kita untuk selalu kita jaga. Kiranya saudara semua diberkati dengan segala kelimpahan. Jikalau saudara harus keluar rumah untuk mengerjakan suatu tugas, kiranya ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saudara juga berhati-hati menjaga diri baik-baik. Kiranya kita semuanya, baik yang ada di rumah ini maupun yang ada di tempat lain, selalu ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Saudara dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya. Serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat pembuka, saya akan membaca dari Injil Matius pasal 10, ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Berhimpun semua. Namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga
juga supaya jangan. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih kembali Engkau menyatakan kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Manakala di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah minggu. Bapa, kiranya melalui ibadah kami mewujud menyatakan ungkapan rasa syukur kami atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, atas segala penyertaan-Mu, atas segala perlindungan-Mu dari hari ke hari. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, segala keterbatasan dan kekurangan kami di dalam kami mengikut Tuhan. Bapa, kiranya firman-Mu pada pagi hari ini menerangi kehidupan kami, supaya kami tidak jemu-jemu untuk senantiasa haus akan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu mengisi hati kami, menjadikan perubahan di dalam pola pikir, di dalam kami bersikap dan kami bertingkah laku, supaya kehidupan kami selamat oleh karena diterangi kebenaran firman-Mu. Roh Kudus membuat kami mengerti dan menanamkan firman-Mu di dalam hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 30. Di sana dikatakan demikian, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah
terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa membawa berita kepada dunia ini tentang kebenaran, tentang kasih, dan tentang kedamaian yang menetap. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 426, bait 1 sampai dengan 3. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal ibadah tadi kita telah mendengar introitus, yaitu firman Tuhan Yesus yang berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba
ke tengah-tengah serigala. Apa artinya ini? Artinya sejak awal Tuhan Yesus Kristus memperingatkan bahwa kehidupan di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini diwarnai oleh hal-hal yang membahayakan kehidupan kita sebagai domba. Dipenuhi oleh berbagai hambatan, rintangan, masalah akan silih berganti ada. Dan juga bahaya mengancam kita setiap waktu di dalam wujud apapun juga. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun Tuhan Yesus menggambarkan kita sebagai domba, domba itu diutusnya untuk bertahan, menjalani kehidupan dan dengan selamat sampai ke garis akhir. Memang saudara dikasihi Tuhan, kita telah mengerti bahwa di saat Tuhan Yesus Kristus menyebut kita sebagai domba, maka itu juga berarti Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala atas domba-domba itu. Dan itu berarti penyertaannya, dan itu berarti perlindungannya, dan itu berarti kekuatan yang diberikannya di dalam kehidupan domba, yaitu kita di setiap hari. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini memberikan kepada kita petunjuk apa yang harus kita lakukan. Dari pihak kita, dari sisi kehidupan kita. Ketika Tuhan telah memberikan perlindungannya, lalu sekarang di pihak kita, apa yang harus kita lakukan agar kita sebagai domba itu dapat menjalani kehidupan dengan selamat. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, ada 3 hal penting yang harus dilakukan agar dapat selamat dalam menjalani kehidupan. Apa saja 3 hal itu? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus Kristus memposisikan kita sebagai murid dan Dia adalah guru sejati kita. Dan ayat firman Tuhan tadi berkata sebagai murid kita hendaklah menjadi sama seperti gurunya. Apa artinya ini? Sebagai murid menjadi sama dengan gurunya. Artinya adalah apa yang dijalani oleh seorang murid. Apa yang dilakukan oleh seorang murid. Apa yang dipikirkan dan diangankan oleh seorang murid adalah seperti yang dilakukan dan dikatakan oleh gurunya. Oh, berarti sudah dikasihi Tuhan, melalui hal ini Tuhan Yesus hendak berfirman tentang sebuah keteladanan di dalam kehidupan pribadi yang kita contoh, pribadi yang kita dengar setiap kata apa yang difirmankannya. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Hal pertama ini akan memberikan jalan kepada kita. Dengan kita senantiasa mendengar, meneladani Kristus, maka kita akan mempunyai jalan tersendiri di dalam menjalani kehidupan yang berbeda dengan jalan dunia.
Kita tidak akan tersesat, kita tidak akan terhanyut, kita tidak akan terjatuh, kita tidak akan celaka di tengah perjalanan. Karena Sang Guru Agung memberikan petunjuknya, firman-Nya, untuk kita dapat menjalani kehidupan seperti cara Dia menjalani kehidupan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya mengapa firman-Nya harus berkuasa di dalam batin dan pikiran kita lebih daripada apapun. Firman-Nya merupakan petunjuk kehidupan yang olehnya kita dapat membedakan manakah yang salah dan manakah yang benar. Firman-Nya menjadi penerang di dalam batin kita, sehingga kita dapat tahu manakah kemurnian dan manakah kecemaran. Firman-Nya menjadi petunjuk kehidupan kita, sehingga kita tahu manakah yang membahayakan hidup kita dan manakah yang memberi keselamatan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, selama kita tidak hadir ke gedung gereja untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah di rumah kita, keluarga kita, senantiasa mendengarkan firman Tuhan, senantiasa membaca firman Tuhan? Apakah jam-jam ibadah kita menjadi prioritas di dalam kehidupan kita? Ataukah karena ibadah itu dilakukan di rumah tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang mengatur, maka jam-jam ibadah kita terlewatkan begitu saja? Saudara-saudara, marilah kita perhatikan ini. Firman yang masuk ke dalam diri kita, firman yang masuk ke dalam pengertian kita adalah hal pertama yang penting yang akan menentukan keselamatan kita di dunia. Karena dari sana kita tahu tentang jalan mana yang harus kita tempuh di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Saudara dikasihi Tuhan, sekarang yang kedua. Firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus berfirman, janganlah kamu takut terhadap mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Yang dimaksud dengan mereka adalah serigala-serigala. Apa yang dimaksud dengan serigala-serigala? Permasalahan kehidupan, hambatan, rintangan, bahaya di dalam kehidupan. Tuhan Yesus berpesan, jangan takut. Saudara-saudara, hal kedua ini menjadi begitu penting. Mengapa? Karena ketika seseorang telah diliputi oleh rasa takut, dia telah masuk ke dalam jurang kekalahan. Tidak ada satupun hal yang berguna, yang benar, yang tepat, yang dapat dilakukan oleh seseorang ketika apa yang dilakukan itu dilandasi oleh ketakutan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita, bebaskan diri kita dari ketakutan. Mengapa? Karena domba, sekali lagi, seperti yang pernah berkali-kali kita dengar, karena domba ada dan selalu ada di dalam penggembalaan Sang Gembala yang baik. Domba tidak pernah dibiarkannya seorang diri.
Domba tidak pernah dibiarkannya terhilang dan tersesat. Kita ada dalam pengawasan. Kita ada di dalam perlindungan. Kita ada di dalam penjagaan yang aman. Karena Gembala Agung itu adalah Tuhan, pencipta dan pemelihara kehidupan. Saudara dikasihi Tuhan, kewajiban kitalah untuk membatasi diri kita dari segala sesuatu yang akan membuat kita takut. Kewajiban kita untuk kita menseleksi kehidupan ini. Untuk tidak membiarkan hal-hal buruk yang justru akan memporak-porandakan pikiran dan hati kita. Kita izinkan untuk berkuasa atas diri kita. Sehingga yang kita pikirkan setiap hari, siang dan malam bukanlah hal yang menakutkan. Tetapi yang kita pikirkan siang dan malam adalah bagaimana perlindungan Tuhan pasti terjadi atas kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan memberikan jaminan atas keselamatan kehidupan kita. Mari kita renungkan firman ini. Ketika Tuhan Yesus berfirman, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Saudara-saudara, firman ini sangat tajam sekali. Masuk ke dalam batin kita. Tuhan Yesus memberikan firman ini dengan memberikan pembandingan. Dari suatu makhluk ciptaannya yang paling kecil, makhluk ciptaannya yang paling sederhana. Dikatakan burung pipit itu dijual 2 ekor seduit. Burung pipit harganya sangat murah sekali. Dan saat Tuhan Yesus berfirman demikian, sesungguhnya Tuhan Yesus hendak memberitahukan kita supaya kita memandang seberapa mahalnya kehidupan kita, sampai-sampai Tuhan Yesus bersedia mengasihi kita sampai dengan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kehidupan kita. Dari pembandingan itu, sesungguhnya Tuhan Yesus hendak mengatakan, burung pipit, ciptaan yang sederhana pun tidak akan pernah jatuh ke bumi tanpa seizin di luar kehendak Bapa di sorga. Saudara melihat apa dari firman ini? Dari firman ini kita diingatkan bahwa kehidupan kita ini tidak sederhana. Kehidupan ini sungguh sangat berarti. Karena kehidupan ini tidak sederhana dan sungguh sangat berarti, maka Bapa di sorga menjaga kehidupan ini. Supaya apapun yang terjadi atas kehidupan ini selalu harus melalui kehendaknya. Dan kita tahu, saat Sang Maha Baik berkehendak atas kita, tentu kehendaknya itu baik pula adanya. Akhirnya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan apa yang dapat kita tanamkan di dalam batin kita? Yang pertama, marilah kehidupan kita berpadanan dengan Kristus. Supaya Kristus menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Kristus yang adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita itu memberikan firman-Nya, maka firman-Nya menjadi pegangan segala-galanya di dalam kita menentukan jalan kehidupan kita.
Yang kedua, jangan takut. Saudara-saudara, jangan takut. Mari saudara katakan, jangan takut. Mengapa jangan takut? Karena domba kita tidak akan pernah jauh dari gembala yang baik. Dia beserta, dia melindungi, dia memelihara. Dan saat ini melalui firman-Nya, Gembala Agung itu berkata kepada domba-domba, yaitu kita, jangan takut. Yang ketiga, saudara-saudara, bersukacitalah. Karena kehidupan kita ini sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Karena hidup kita ini sungguh sangat berharga di mata Tuhan, maka firman Tuhan yang kita dengar tadi mengatakan bahwa keselamatan kehidupan kita ada dalam genggaman tangan-Nya. Tiada satupun yang dapat terjadi jikalau itu tanpa kehendak, tanpa seizin dari Dia. Itulah sebabnya kita ada di dalam perlindungannya. Hidup kita, hidup saudara dipegang oleh tangan yang kuat, yang menentukan segala yang baik atas kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini semakin menguatkan diri kita, semakin meneguhkan iman kita, semakin membuat kita sukacita. Karena sesungguhnya melalui firman ini kita ditunjukkan tentang kasih yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menyatakan firman-Mu kepada kami. Dan sungguh firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa ada kewajiban yang harus kami lakukan. Untuk kami memilih kehidupan ini sejalan dengan firman-Mu. Kami sadar kami harus mengelola hati kami supaya tidak diliputi oleh ketakutan, tetapi diliputi oleh percaya dan iman. Terima kasih Bapa, karena kami boleh yakin akan perlindungan-Mu. Burung pipit pun ada dalam pemeliharaan. Begitu pula halnya dengan kami. Milik kepunyaan-Mu yang sungguh sangat berharga. Berkati setiap kami yang ada di rumah ini. Berkati keluarga kami. Berkati anak cucu kami. Dimanapun mereka berada. Kiranya kami semua, seluruh keluarga, ada dalam perlindungan Tuhan. Diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Terima kasih Bapa. Pimpin dan sertai kami dalam kehidupan di hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa mengikut jalan Tuhan Yesus Kristus. Karena jalan Tuhan Yesus Kristus, jalan firman-Nya adalah jalan damai bagi kehidupan kita yang memberikan keselamatan dan sentosa. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ikut dikau saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dikau di sengsara, ikut dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. ikut dan menyangkal diri, Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam segala aktivitas kita. Di dalam masa-masa yang seperti ini, marilah kita lebih berhati-hati. Marilah kita lebih waspada di dalam menjaga kesehatan kita. Meskipun kehati-hatian dan kewaspadaan itu tidak sama dengan ketakutan. Jangan takut, namun tetaplah berhati-hati. Kiranya saudara semuanya dilindungi oleh kuasa Allah yang senantiasa beserta di dalam kehidupan saudara. Marilah kita tetap bersabar untuk selalu beribadah, meskipun kita ada di rumah. Marilah kita membuktikan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa dimanapun kita berada,
Tuhan Yesus senantiasa kita puji, senantiasa kita sembah melalui setiap ibadah kita. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 346, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan Allah beserta engkau. Beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya perlindunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai